Jemaat Tuhan, selamat malam. Saat lagi kita akan mulai menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, dan saya ajak kita sama-sama tundukkan kepala untuk berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau sudah menjaga kami sepanjang hari. Tiba saatnya kami Tuhan untuk memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh memuliakan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Apa yang kami pujikan, apa yang kami sembah Tuhan boleh layak sampai ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami hendak memulai Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sebuah baik, sebuah baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Sebuah baik, sungguh
Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita belajar pemahaman Alkitab, supaya paling tidak kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya puji-pujian Tuhan akan membuat hati kami penuh damai sejahtera, hati kami penuh dengan sukacita, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, judul kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas, kita pelajari hari ini untuk kita pahami dalam pemahaman Alkitab adalah tentang kesembuhan. Jadi saya akan bicara tentang kesembuhan. Nah, bacaan Alkitab diambil dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat 25 sampai 34. Kesembuhan adalah salah satu yang sering diharapkan oleh semua orang dari segala lapisan. Tidak peduli itu adalah orang miskin atau orang kaya, selalu mengharapkan kesembuhan. Di tengah dunia yang penuh dengan penyakit dan penderitaan, banyak orang yang merindukan kesembuhan. Baik kesembuhan secara fisik maupun kesembuhan secara rohani. Dalam hidup, kita sering menghadapi masalah yang tampak mustahil untuk diatasi. Kita telah mencoba berbagai solusi, tetapi masalah kita tetap ada dan malah semakin buruk. Mungkin saat itulah kita berada di titik yang terendah. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, peristiwa dalam bacaan Alkitab kita, yaitu dalam Markus pasal 5, ayat 25 sampai 34 ini, menceritakan tentang seorang perempuan yang telah lama menderita sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Ia pergi dari satu tabib ke tabib lain, mencoba berbagai obat. Tetapi bukannya sembuh, ia malah semakin parah. Uang, waktu, dan tenaga sudah habis, tetapi tidak ada perubahan. Hingga suatu hari, ia mendengar tentang seorang tabib yang bukan hanya mampu menyembuhkan secara fisik, tetapi juga mengubah hidup. Dalam hatinya, ia berkata, "Jika aku bisa bertemu dengannya, aku pasti akan sembuh." Perempuan ini adalah simbol dari banyak orang yang mengalami keputusasaan dan situasi tanpa jalan keluar. Ia telah mencoba segala cara untuk sembuh, namun segala usahanya ternyata tidak berhasil. Ada makna penting yang dapat kita ambil dan kita pelajari dari kisah perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini dalam Markus 5 ayat 25 sampai 34. Nah, mari kita akan pelajari makna apa yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, kesembuhan terjadi oleh tindakan iman. Sekali lagi, kesembuhan terjadi oleh tindakan iman. Ini di dalam Markus pasal 5 ayat 27 sampai 29 dikatakan demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, iman perempuan ini bukan hanya sekedar percaya di dalam hati, tetapi ia mengambil tindakan nyata dengan mendekati Yesus. Itu tindakan iman. Ia juga berani mengambil resiko. Meskipun menurut hukum Yahudi, ia seharusnya tidak boleh berada di tempat umum karena dianggap najis. Jadi perempuan yang
pendarahan itu dianggap najis menurut hukum Yahudi, tapi ia mengambil risiko karena tindakan imannya. Jadi iman harus mendorong tindakan, itu yang benar. Ketika kita percaya pada kuasa Tuhan, kita harus siap mengambil langkah-langkah iman. Meskipun kelihatannya berisiko atau tidak masuk akal. Tuhan tidak hanya melihat iman di hati, tetapi juga keberanian kita untuk bertindak. Seperti perempuan dalam pendarahan ini. Dia punya iman dan kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Maka dia katakan, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini merupakan suatu iman yang sangat luar biasa. Dan dia bukan cuma berkata, tapi dia bertindak. Dia mendekati Yesus untuk menjamah jubahnya. Itulah yang saya katakan tindakan iman. Jadi perempuan ini mengalami kesembuhan dari pendarahan karena tindakan imannya. Jadi kesembuhan itu terjadi oleh tindakan iman. Contoh lain misalnya kita bandingkan dengan Bartimius, orang buta yang terus berteriak memanggil Yesus. Meskipun banyak orang menyuruhnya diam. Yang kalau kita baca dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Nah, tindakan Bartimius yang terus memanggil-manggil Yesus sekalipun disuruh diam, itu adalah tindakan iman. Dia tidak peduli dia dimarahin, dicaci maki oleh orang-orang di sekitarnya. Tindakan imannya dia tetap memanggil Yesus supaya Yesus mau menolongnya. Nah, tindakan iman penting untuk mendatangkan mujizat kesembuhan. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari di kisah wanita pendarahan ini adalah kesembuhan dialami ketika kuasa Tuhan mengalir. Sekali lagi, kesembuhan dialami ketika kuasa Tuhan mengalir. Markus pasal 5 ayat 30 sampai 32. Ayat 30, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Ayat 31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desaan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 32, lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Kuasa Yesus itu tidak dibatasi oleh tata cara ritual atau aturan manusia. Ketika ada iman yang tulus, kuasanya akan mengalir dengan bebas. Yesus merasakan iman perempuan itu, dan itulah sebabnya Yesus memberikan kesembuhan kepada perempuan itu. Tidak ada batasan bagi kuasa Yesus, baik secara fisik, secara emosional, maupun secara rohani. Kita hanya perlu datang kepada Yesus dengan iman yang tulus. Sama seperti perempuan ini. Karena keberaniannya dan imannya yang besar, maka dia berani untuk menjamah Yesus. Dan Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya, mengalir ke perempuan itu. Nah, itu disebabkan karena tindakan iman yang sudah dilakukan oleh perempuan itu. Dan kuasa yang mengalir dari Yesus kepada perempuan itulah yang menyembuhkan sakit pendarahan daripada si perempuan itu. Contoh Alkitab yang lain misalnya, Nabi Elia yang dengan iman berdoa agar hujan turun setelah 3 tahun kekeringan. Itu dapat dibaca di 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Hujan saja bisa diminta turun dengan doa yang disertai iman. 3 tahun kekeringan tidak turun hujan, tetapi melalui doa yang disertai dengan iman, maka hujan kembali turun setelah 3 tahun kekeringan. Nah, kemudian kita akan masuk makna yang dapat kita pelajari dari bacaan Alkitab kita. Yang ketiga, kesembuhan bukan hanya fisik, tetapi juga rohani. Markus 5 ayat 33 sampai 34. Ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus.
dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yesus tidak hanya menyembuhkan fisik perempuan itu, yaitu sakit pendarahan, tetapi juga memberikan keselamatan. Kata-kata Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau, berarti bukan cuma kesembuhan fisik yang diterima oleh perempuan itu. Kesembuhan yang lebih dalam terjadi dalam jiwa perempuan itu yang akan menghasilkan keselamatan. Kata-kata Yesus juga katakan, pergilah dengan selamat, karena perempuan itu sudah menerima keselamatan. Dan sembuhlah dari penyakitmu, ini kesembuhan fisik, yaitu sakit pendarahan. Dua-duanya diterima oleh perempuan itu, baik kesembuhan fisik maupun kesembuhan rohani. Tuhan seringkali memberikan lebih dari apa yang kita minta. Seperti perempuan itu hanya ingin kesembuhan fisik, tapi Tuhan memberikan juga dengan kesembuhan rohani. Keselamatan juga diberikan bebarengan dengan kesembuhan fisik. Kita mungkin datang untuk memohon kesembuhan fisik, tetapi Tuhan juga ingin menyembuhkan hati dan jiwa kita. Keselamatan adalah bagian dari kasih karunia Allah. Sebagai contoh yang dapat kita bandingkan dengan peristiwa di mana 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Yesus, tetapi hanya satu yang kembali untuk mengucapkan syukur, dan akhirnya yang kembali itu juga mendapatkan keselamatan penuh daripada Yesus. Kisah ini dapat secara lengkap dibaca di Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Tetapi kita akan baca ayat 19 saja. Lukas 17:19 dikatakan, lalu ia atau Yesus berkata kepada orang itu, jadi satu di antara 10 orang kusta yang kembali untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kembali bukan hanya kesembuhan fisik dari kustanya, tapi juga Tuhan memberikan keselamatan kepada orang kusta yang kembali menemui Yesus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih. Ingat saudara, iman adalah jembatan antara ketidakmungkinan dan demonstrasi kuasa Tuhan. Sekali lagi, iman adalah jembatan antara ketidakmungkinan dan demonstrasi kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar 3 hal mengenai kesembuhan. Hal yang pertama, kesembuhan terjadi oleh tindakan iman. Bukan hanya iman dalam hati, tetapi tindakan iman. Yang kedua, kesembuhan dialami ketika kuasa Tuhan mengalir. Ketika kuasa Tuhan mengalir, penyakit apapun akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang ketiga, kesembuhan bukan hanya fisik, tetapi juga rohani. Kadang Tuhan memberikan lebih daripada yang kita minta. Bukan hanya kesembuhan fisik yang Tuhan berikan, tapi kesembuhan jiwa dan hati kita, di mana Tuhan berikan keselamatan kepada kita, itu jauh lebih penting. Mari kita berdoa dan mengucap syukur karena kita punya Tuhan yang sungguh amat baik, yang selalu ingin siap sedia menolong setiap masalah kita, setiap sakit penyakit kita. Dia tidak ingin supaya kita menderita. Dia selalu menyertai kita dalam kesesakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami punya keyakinan Tuhan, bahwa kami bisa mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan kalau kami punya iman yang disertai dengan tindakan yang nyata, kalau yang disertai dengan tindakan iman. Kami percaya Tuhan, iman yang membuat kuasa Tuhan itu boleh bekerja. Kuasa Tuhan itu mengalir, dan Tuhan kadang memberikan lebih daripada apa yang kami minta. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.